Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Assalamualaikum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan pembahasan kitab Al-Wajibat Al-Mutahatimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimah, buah karya dari Syekh Abdullah Al-Qara'awi rahimahullah ta'ala, ya. Dan kita masih membahas tentang usul salasah, yaitu 3 prinsip utama yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim, yaitu mengenal Allah Ta'ala, mengenal agamanya dengan dalil-dalilnya. Kemudian sekarang yang ketiga yang akan kita bahas itu mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini merupakan 3 prinsip utama ya di dalam agama seseorang, yaitu pengenalan dia kepada Allah, pengenalan dia terhadap agamanya, pengenalan dia terhadap nabinya, ya. Bahkan ini pengenalan terhadap nabi ini merupakan syarat yang mutlak untuk bisa mengenal Allah dan mengenal agamanya. Karena kita mengenal Allah dan agamanya melalui siapa? Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang semua urusan agama itu kembali kepada 3 ini: pengenalan hamba terhadap Robnya, terhadap agamanya, dan terhadap nabinya. Dan ini pula yang menjadi pertanyaan nanti di kubur. Man robuka, madinuka, ma nabiyuka. Siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu, ya. Maka ini perkara yang sangat penting ya bagi kita untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mustahil bagi kita untuk bisa menjalankan agama ini tanpa mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana praktek Rasulullah SAW terhadap syariat ini? Bagaimana penjelasan Rasulullah SAW terhadap Al-Quran dan seterusnya? Kita bisa mengetahuinya dengan mempelajari, mengenal Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya, ya, melalui sirahnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkata di sini mu'alif Syekh Abdullah Al-Qara'awi, beliau menukil ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam usul salasah, wa idza qila laka man nabiyuka, jika ditanyakan kepadamu siapa nabimu, faqul, maka jawablah, wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, wa Hashim min Quraisy wa Quraisy minal Arab, wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalili alaihima wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim. Jadi kalau ditanyakan kepada kita siapa nabimu, maka jawablah nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, anaknya Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim itu dari suku Quraisy, dan Quraisy itu dari Arab, dan Arab itu dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil, ya, kekasih Allah Ta'ala. Semoga ya seabdul salawat dan taslim tercurah atas mereka berdua dan juga kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Usul yang ketiga dari usul salasah, wa ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi ba'asallahu lil alamina basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi idnihi
wa sirajan muniran wa huwa khatimun wa huwa khatamul anbiya wal mursalin wa afdalul khalqi ajmain. Ya, dia adalah yang Allah utus untuk sekalian alam, untuk memberikan kabar gembira dan peringatan, yang mengajak untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dengan izinnya. Dia sebagai cahaya, ya, pelita yang bersinar, ya, menerangi, ya, dari kegelapan kebodohan. Dan dia adalah penutup para nabi dan para rasul, dan dia adalah seabdul makhluk, ya, seluruhnya, seabdul makhluk seluruhnya. Wa huwa abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Dan Nabi SAW dia adalah hamba. Artinya hamba apa? Tidak boleh diibadahi. Dan dia tapi dia seorang rasul. Artinya apa? Tidak boleh didustakan. Karena mendustakan rasul sama dengan mendustakan yang mengutusnya. Ya. Ini kedudukan rasul, bahwa dia adalah hamba, artinya tidak boleh diibadahi. Sama seperti kita manusia, tidak memiliki hak rububiyah apalagi hak uluhiyah, nggak punya. Akan tapi dia seorang rasul, maka tidak boleh didustakan. Ya. Bal yuta'u wa yuttaba'u, bahkan dia ditaati dan diikuti. Wa syarafallahu bil ubudiyah, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia dengan ubudiyah. Allah Ta'ala sebut dia sebagai hamba. Alhamdulilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Segala puji milik Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi. Disebut dengan hamba, dan ini adalah merupakan derajat yang tinggi, ya, derajat penghambaan, ubudiyah. Maka wajib bagi setiap mukallaf untuk mengenalnya dan mengimaninya, mencintainya, mentaatinya, dan mengagungkan, memuliakan, menghormatinya. Ya, bahkan, ya, sebagian ulama ada yang mensunnahkan, bahkan ada yang mewajibkan atas muslim untuk bersalawat kepadanya tatkala disebutkan namanya. Ya. Dan salawat itu menurut pendapat yang paling rajih, ya, seperti apa yang dinukil oleh Imam Bukhari dari Abul Aliyah rahimahullah ta'ala, bahwa salawat kepada Nabi adalah sana'uhu alaihi fi mala'il a'la. Allah Ta'ala menyanjung-nyanjung nabinya di mala'il a'la, ya, di hadapan para malaikat, ya, dipuji, ya. Ya, maka kita disunahkan, ya, bahkan sebagian ada mewajibkan untuk bersalawat jika disebutkan namanya. Kemudian apa saja yang harus kita ketahui tentang Nabi SAW? Ya, pengenalan tentang Nabi SAW mencakup ala ma'rifati nasabihi syarif. Ya, pertama mengetahui nasabnya yang mulia, sebagaimana tadi disebutkan nasabnya yang mulia, yang sampai kepada Nabi Ismail. Jadi Rasulullah SAW keturunan dari Nabi Ismail, keturunan dari Nabi Ibrahim. Pertama mengetahui nasab yang mulia. Kemudian umrihi, tentang umurnya. Rasulullah SAW berapa umurnya? Berapa usia Rasulullah SAW? 63 tahun. 53 tahun dari lahir sampai umur 53 tahun itu di Mekah. Kemudian pada umur 53 tahun Rasul hijrah ke Madinah. Maka di Madinah itu beliau tinggal hanya berapa? 10 tahun, ya, ketika hijrahnya itu. Wa baqaihi fid dunya, ya, tinggalnya Rasulullah di dunia, ya, tadi 63 tahun. 53 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Wa wafatihi, wafatnya, ya, ketika Rasul dilahirkan, Rasul bukan siapa-siapa, ya, nggak ada yang memperhatikan Rasulullah SAW. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang hari kelahiran Rasulullah SAW. Adapun kematiannya itu, ya, pendapat yang paling kuat adalah berapa? 12 Rabiul
Awal. Itu kematiannya. Maka kalau ada yang memperingati Maulud Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, itu yang tepat itu hari kematiannya. Adapun kelahiran Rasul, itu Rasul dulu belum dikenal. Nggak ada orang perhatikan kelahirannya. Ya. Kemudian ma naba'a bihi wa ma ursila bihi. Ya juga kita harus mengetahui apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa yang Rasul diutus dengannya, ya, berupa syariat, mengenal syariatnya, ya, mempelajari hadis-hadisnya, ya. Kemudian wa baladihi wa mahajirihi, mengetahui negerinya dan juga tempat-tempat hijrahnya, itu Madinah, ya. Adapun para sahabat ya ada ke Habasah, ya ada ke beberapa tempat, tapi Rasulullah SAW ke Madinah. Wa adzam bidzalika ma'rifatu ma bu'itsa bihi, dan yang paling agung dari semua yang harus kita ketahui adalah ma bu'itsa bihi, untuk apa Rasul diutus, yaitu untuk apa? Menegakkan tauhid. Maka kalau kita berbicara tentang sirah, berbicara tentang sirah nabawiyah, perjalanan Rasulullah SAW, maka wajib untuk dikaitkan dengan tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Karena semua perjalanan Rasulullah SAW, semua peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW itu terkait dengan dakwah beliau, yaitu dakwah tauhid. Itu intinya. Ya, itu buah dari kita mempelajari sirah nabawiyah, yaitu semakin memperkuat tauhid kita. Karena perjalanan Rasulullah SAW secara keseluruhan itu yang paling agungnya adalah kita mengenal tujuan diutusnya Rasulullah SAW untuk mendekatkan tauhid. Karena itu merupakan tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah, mana ibadah dalam nas kata Ibnu Abbas maknanya adalah tauhid. Makanya beliau menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ila tafsirnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liwahiduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka mentauhidkan aku di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifatnya. Inilah yang paling agung dari yang harus kita ketahui tentang Rasulullah SAW. Untuk apa dia diutus dan lain sebagainya, kama dzakarul imam fi usul wa ghairihi. Sebagaimana disebutkan oleh imam, maksud di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada usul salasa dan juga yang lainnya. Wa kaifa la ya'riful muslim wa muslimatun, ya la ya'riful muslimu wal muslimatu man la yadkhulul jannah wa yanju minan nar illa bisuluki tariqihi wa hadyihi salawatullahi wa salamu alaihi. Bagaimana seorang muslim dan muslimat dia tidak tahu, bagaimana seorang muslim dan muslimat dia tidak tahu orang yang tidaklah dia itu masuk surga dan selamat dari api neraka kecuali dengan mengikuti, menapaki jalannya dan mengikuti petunjuknya, semoga salat dan salam tercurah atasnya. Bagaimana dia tidak akan kenal, sementara dia tidak akan masuk surga, tidak akan selamat dari api neraka kecuali harus mengikuti jalannya. Bagaimana kita tidak mengenal Rasulullah SAW? Bagaimana kita akan mengetahui penjelasan dari agama ini kecuali dengan mempelajari tentang hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Bagaimana kita akan mengetahui bagaimana praktek Rasulullah SAW mengamalkan syariat ini kalau kita tidak mengenal, mempelajari hadisnya? Gimana kita tidak mengenal Rasulullah SAW? Sementara syarat untuk bisa selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga dengan cara apa? Mengikuti jalannya. Ya. Fahuwa rahmah al-muhdat liman aradallahu hidayatahu wa sa'adatahu ajilan wa ajilan. Dan dia adalah merupakan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Rasul menjadi contoh Al-Quran yang berjalan, bagaimana prakteknya Al-Quran, itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rahmat untuk sekalian alam.
sebagai petunjuk bagi orang yang Allah menghendaki baginya hidayah dan keselamatan, ajilan wa ajilan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka mustahil kita bisa mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat kecuali kita belajar tentang Rasulullah SAW. Bagaimana keseharian Rasulullah SAW, bagaimana ya Rasulullah SAW sebagai bapak, sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai saudara dan seterusnya. Itu semuanya adalah merupakan petunjuk. Ya. Maka kita sangat perlu untuk mengenal Rasulullah SAW. Wala yuraful aslul awal bahwa ma'rifatullah wala al aslu sani wahwa ma'rifatud din ila bi ma'rifatil asisalis wahwa ma'rifatul wasitah bainana wa bainallah fit tablighi risalah. Ya, bagaimana seseorang itu akan mengenal ya, prinsip yang pertama yaitu mengenal Allah, dan juga bagaimana seorang mengenal prinsip yang kedua yaitu mengenal agamanya, kecuali dengan mengenal prinsip yang ketiga itu yaitu mengenal perantara antara kita dan Allah Ta'ala di dalam menyampaikan risalah. Tak mungkin kita benar pengenalan kita terhadap Allah, bagaimana pengenalan kita terhadap agamanya, kecuali dengan mempelajari usul yang ketiga ini, yaitu mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana dia menyampaikan risalah. Fatahattamat ma'rifatuhu, maka mengenalnya adalah perkara yang wajib. Wasarat minad daruratil lazimah, maka jadilah mengenal Rasulullah SAW ini merupakan sesuatu yang darurat, sesuatu yang sangat dibutuhkan, lazimah, yang mesti. Ya. Alhamdulillah di sini ada pelajaran sirah ya, alhamdulillah dibahas dengan detail seperti itu. Harus seperti itu agar tertanam kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, pemuliaan kita, agar supaya kita mengetahui bagaimana praktek Rasulullah SAW akan syariat ini. Fabihada yadharu wa yatabayyanu anna ma'rifatahu ahadul usuli salasah fa salatullahi wa salamuhu alaihi ila yaumiddin. Maka dengan hal ini maka nampaklah, jelaslah bahwasanya mengenal Rasulullah SAW salah satu dari tiga prinsip ini. Semoga salawat dan salam Allah Ta'ala tercurah atasnya sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW memiliki beberapa nama, yang paling masyhurnya itu Muhammad. Jadi itu datang dalam Al-Quran dan Sunnah lebih banyak dari yang lainnya. Di antara nama yang lain, di antara nama Rasul adalah Ahmad, sebagaimana apa yang dalam surat Shaf ya. Ya, juga yang lainnya. Beliau diberi nama Muhammad likasratihi solihil hamidah. Diberi nama Muhammad karena banyaknya sifat-sifat perangai beliau yang terpuji. Ya, Muhammad artinya yang dipuji, karena banyak sifat-sifat beliau yang terpuji. Wa ana yuhmad aksar mimma yuhmad ghairuhu. Dia banyak dipuji ya, melebihi ya, yang lainnya. Wa kunyatuhu Abul Qasim, sementara kunyahnya Abul Qasim karena anak laki-laki ya. Yang pertama Rasulullah SAW adalah namanya Qasim. Itu wafat masih kecil. Qasim, kemudian Abdullah, kemudian siapa? Ibrahim ya. Itu anak-anak laki Rasulullah SAW yang meninggal waktu kecil. Adapun anak perempuannya siapa saja? Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab. 4 ya. Itu anak-anak perempuan. Dan semua anak-anaknya meninggal sebelum Rasulullah SAW. Maka ujian yang paling berat itu datang kepada para nabi, termasuk Rasulullah SAW diuji dengan ujian yang berat. Semua anak-anaknya itu meninggal mendahului Rasulullah SAW. Satu-satunya anak yang meninggal setelah Rasulullah SAW hanyalah
Fatimah. Ya. Kemudian bapak beliau adalah Abdullah, yang ini meninggal sebelum Rasul lahir ya. Bapaknya sudah meninggal. Ya, Abdullah bin Abdul Muthalib ya. Wa dhabihu tsani al-mufadda bi mi'ati minal ibil. Dia terkenal dengan dhabihu tsani yang hampir disembelih. Yang kedua, yang pertama siapa? Ismail. Nah, ini hampir disembelih. Dan dia mufadda bi mi'ati minal ibil. Dia ditebus dengan 100 unta. Ya. Wal qissah madhkurah fi tarikh. Dan kisahnya itu ya disebutkan di dalam buku-buku sejarah. Di antaranya yaitu kenapa disebut Dzabihus Tsani, yang hampir disembelih yang kedua. Yang pertama adalah Ismail, yang kedua adalah Abdullah. Karena Abdul Muthalib pernah punya nadar, kalau dia punya anak 10, maka dia akan korbankan satu untuk Tuhan yang berhala. Dan benar saja dia dikaruniai 10 orang anak. Dan Abdullah ini anak yang paling bungsu, yang paling dicintainya. Maka dia hendak menunaikan nadar ya, hendak menyembelih anaknya. Maka diundi. Ternyata yang keluar siapa? Abdullah. Maka dia berniat untuk menunaikan nadarnya untuk menyembelih Abdullah, tapi dilarang oleh orang-orang Quraisy. Kemudian disuruh untuk mendatangi seorang kahinah ya, seorang dukun perempuan yang ada di Madinah. Kemudian minta solusi untuknya. Kata dia, jadikan undiannya itu 2 nama, Abdullah dan Ibil dan unta. Ya, setiap kali muncul nama Abdullah maka gantinya 10 ekor unta. Jadi kalau muncul Abdullah ganti dengan 10 ekor unta. Ternyata muncul terus Abdullah. Maka setiap satunya itu diganti dengan 10 ekor unta. Sampai 10 kali kocokan itu ternyata terus Abdullah, baru kocokan yang ke-11 yang keluar unta. Jadi 10 kali 10 jadinya 100. Nah, maka kemudian dia ditebus dengan menyembelih 100 ekor unta. Ya. Maka dia disebut Dzabihus Tsani, yang disembelih yang kedua. Yang pertama adalah Ismail, yang kedua adalah Abdullah. Hampir saja. Tapi ini merupakan di antara, kata para ulama, inilah di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun manusia menginginkan, Allah punya rencana lain. Ya. Karena dari keturunan dialah lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak yang seperti ini. Sebagaimana Nabi Yusuf itu awalnya para saudaranya hendak membunuhnya. Tetapi Allah palingkan dia gara-gara ucapan Rubail ya. Rubail itu sepupunya Nabi Yusuf. Dan Rubail mengusulkan untuk tidak membunuhnya, tapi masukkan dia ke dalam sumur tua. Maka kakak-kakaknya yang tadinya berniat untuk membunuh mengikuti ucapan Rubail. Allah yang mengatur semua itu, karena Allah sudah punya rencana untuk Yusuf alaihissalam. Ya. Sudah ada cerita untuk dia, untuk nanti jadi penguasa di Mesir. Kemudian nanti endingnya Allah akan kumpulkan semua ya, bersama dengan keluarganya. Bapaknya yang bersedih kehilangannya nanti akan dikumpulkan bersama Yusuf alaihissalam. Allah sudah punya rencana dan takdir Allah sudah ditulis, tidak ada perubahan. Cuma kita nggak tahu rencana Allah Ta'ala. Masing-masing kita sudah memiliki ceritanya, sudah memiliki jalan hidup masing-masing. Allah yang mengaturnya. Ya. Kemudian wajadduhu Abdul Muthalib, sementara kakaknya adalah Abdul Muthalib. Wasmuhu Syaibah. Abdul Muthalib nama aslinya adalah Syaibah bin Hashim. Bapaknya sebetulnya Hashim. Ya. Muthalib ini saudaranya Hashim, pamannya Syaibah. Jadi Muthalib ini pamannya Syaibah.
Ya. Wa yuqalu lahu Syaibah al-Hamdi. Dia disebut dengan Syaibah al-Hamdi. Syaibah yang terpuji. Li judihi wa jima'i amr Quraisy alaihi, karena dia disebut Syaibah yang terpuji karena kedermawanannya dan terkumpul ya perkara orang-orang Quraisy itu kepadanya. Dia pemimpin orang Quraisy. Abdul Muthalib itu pemimpin orang Quraisy. Wa inama summiya bi Abdul Muthalib li'anna amahu Muthalib qadima bihi Makkah wa huwa radifuhu. Ya. Dia diberi nama dengan Abdul Muthalib padahal nama aslinya siapa? Syaibah. Diberi nama dengan Abdul Muthalib karena sebetulnya Muthalib itu pamannya, adiknya Hashim, adik bapaknya ya. Jadi nama dia Syaibah bin Hashim. Tapi terkenal jadi Abdul Muthalib padahal Muthalib itu pamannya. Ya, karena pamannya itu datang membawa Syaibah ini ke Mekah. Wa huwa radifuhu, ya, dan pamannya itu membonceng dia. Wa qad taghayyara launuhu bis safar. Kemudian kulit anak tadi itu berubah karena safar. Zaman dulu safar mah di padang pasir tentunya akan banyak debu. Jadi bujaknya datang kali jadi hidung. Ya, padahal ya itu ya keturunan Rasul itu kulitnya putih, tapi datang ke sana karena perjalanan safar panjang budaknya jadi hidung gara-gara kena debu ya. Fahasibuhu abdan lahu, maka orang-orang Mekah menyangka kalau ya anak ini adalah hamba bagi Muthalib, itu mamlukan ya, hamba sahayanya Abdul Muthalib. Teu nyangka eta teh keponakanana kurantaran kulitnya beda. Ai Muthalib kulitnya bodas, ai ieu alona jadi hidung gara-gara di perjalanan. Faqulu maka menyebut anak ini hadza Abdul Muthalib, ini budaknya Abdul Muthalib. Fa alaqa bihi hadzal ismu, maka melekatlah nama ini kepada beliau sehingga beliau terkenalnya Abdul Muthalib, hambanya Muthalib. Padahal Muthalib siapa? Pamannya. Karena dia beda kulitnya dianggap hambanya dari Muthalib. Padahal nama aslinya siapa? Syaibah bin Hashim. Wa abuhu Hashim, bapaknya adalah Hashim. Wasmuhu Amr, nama dia sesungguhnya Amr atau Syaibah. Wa innama summiya Hashiman, ya. Bapaknya adalah Hashim. Ya, Hashim ini julukan juga. Nama aslinya adalah Amr. Innama summiya Hashiman li hasmihi atharida ma'allahmi li qaumihi min sanil mahli. Kenapa ini Amr ini nama aslinya Amr ya, Hashim ini? Dia dinamai dengan Hashim karena dia biasa mencampurkan bubur bersama dengan daging untuk kaumnya di musim-musim paceklik. Dia orang yang dermawan. Wa huwa min Quraisy, dia dari kabilah Quraisy. Wa Quraisy huwa nadhr alladhi jima'u Quraisy ilaihi. Quraisy itu dari nadhr yang keturunan Quraisy itu terkumpul padanya. Ya. Dan para ulama hilaf apakah Hashim ini Abdul Manaf, ya. Hilaf antara para ulama, maksudnya Hashim itu adalah anaknya Abdul Manaf. Dan Abdul Manaf namanya Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Mu'adibni Adnan ila mahuna ma'lumus sihah. Ya, sampai sini nasabnya itu diketahui akan kesohiannya. Muttafaq alaihi baina nasabin, ya, sepakat di sini diantara ahli nasab, la khilafa fihi albatah, sama sekali tidak khilaf atasnya. Wa ma fawqa Adnan mukhtalifun fi, adapun di atas Adnan sampai kepada Ismail itu diperselisihkan nasabnya.
la khilafa bainahum an Adnan min waladi Ismail alaihi salam. Dan adapun Adnan tidak diragukan bahwa di sini dia termasuk anak dari Ismail alaihi salam. Kemudian yang dimaksud Arab di sini adalah al-musta'ribah. Jadi Arab itu ada dua macam. Ada musta'ribah, ada aribah. Musta'ribah artinya alladzi istaqarru fi biladil Arab wa hum min aslin ahor. Musta'ribah itu yaitu orang-orang yang tinggal di negeri Arab sementara dia itu berasal dari asal yang lain. Karena Ismail itu konon dia berbicara dengan bahasa Ibrani dan Suryani. Oke. Jadi ini satu yang datang ya dari tempat yang lain. Adapun aribah itu Arab asli dan suka disebut baidah. Arab yang sudah lenyap itu, kaum Ad, kaum Samud itu baidah namanya. Ya. Dan kaum musta'ribah ini lebih afdol, manusia yang paling afdol ya. Lebih afdol daripada Arab aribah. Karena mereka afdol, di antara mereka ada afdolul khalq, makhluk yang paling afdol siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, Inallah astafa bani Ismaila minal Arab, wastafa min bani Ismail Kinanah, wastafa min Kinanah Quraisyan, wastafa min Quraisy bani Hashim, wastafani min bani Hashim, fa'ana khiyarun min khiyarin. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih dari anak keturunan Ismail, memilih anak keturunan Ismail dari Arab, dan dia memilih dari anak keturunan Ismail Kinanah, dan Allah memilih dari Kinanah yaitu Quraisy, dan Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Maka aku adalah hiyarun min hiyarin, aku adalah orang yang terpilih dari para orang-orang pilihan ya. Dan biasanya Nabi dan Rasul itu datang dari orang-orang yang memiliki nasab yang tinggi, yang mulia. Sebagaimana tatkala Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan ya, ketika itu padahal Abu Sufyan masih kafir ya ketika dia datang ke Heraklius ini ya. Kemudian dia bertanya tentang nasab Nabi SAW. Maka Abu Sufyan mengatakan, huwa fina dzu nasabin, dia itu memiliki nasab yang tinggi di tengah kita. Qala, maka Heraklius berkata, hakadar rusul tub'asu fi ansabi qaumiha, seperti itulah para rasul, mereka itu diutus dari nasab yang paling tinggi dari kaumnya, yakni fi aqramiha ahsaban, itu yang nasabnya paling tinggi. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kemudian Arab itu dari keturunan Nabi Ismail dari bin Ibrahim Al-Khalil. Ini tidak ada khilaf, dan tidak ada khilaf bahwasanya Khalil Nabi Ibrahim dari keturunan Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi Ibrahim dari keturunan Sam bin Nuh. Juga para sejarawan ya menyebutkan nasab Ibrahim ini sampai kepada Nuh alaihi salam di dalam buku-buku karangan mereka, susunan mereka. Sebagaimana mereka para ulama menyebut tentang kisah Nabi Ibrahim dan keturunannya secara terperinci. Bahwasanya yang disembelih yang pertama adalah Ismail. Ini pendapat yang rajih. Karena ada pendapat yang lain mengatakan yang disembelih itu siapa? Ishak. Tapi yang rajih siapa? Ismail. Ini yang benar ya menurut ulama para sahabat tabi'in dan juga orang-orang setelah mereka. Adapun penyebutan sirah Nabi SAW, kelahirannya, pertumbuhan beliau dan sebagainya, maka itu disebutkan dalam mu'alifat ahli ilm, susunan-susunan ahli ilm, terkhusus al-muhaqqiqin minhum, orang-orang yang meneliti tentang hal tersebut. Di antara mereka seperti Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad. Ini referensinya. Kalau kita ingin tahu lebih mengenal Rasulullah SAW, baca kitab Zadul Ma'ad.
ya, bekal hari akhirat. Tapi di dalamnya berisi tentang bagaimana sirah ya Nabi SAW, bagaimana keseharian Nabi SAW ya. Juga apa yang ditulis Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah ya, dan lain sebagainya, juga dalam Mukhtasar Asirah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu referensi untuk kemudian kita lebih detail mengenai Rasulullah SAW. Kemudian terakhir di sini mu'alif menyebutkan adapun amat ta'rif as-salat ta'rifu salatillahi wa salamihi, adapun pengertian salawat dan salam Allah ya, man yusalli alaihi ya, yang orang yang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalatu lughatan, adapun salawat secara bahasa ad-du'a. Jadi salawat ya kita kepada Nabi itu maknanya doa ya, sebagaimana salawat malaikat kepada makhluknya itu doa ya. Adapun salawat Allah atas Nabi ya, asahu maqila min makna shalah minallahi ala rasul, yang paling sahih yang disebutkan tentang makna salawat dari Allah kepada Rasul, madzakarahu al-Bukhari fi sahihi, apa yang disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya, an Abil Aliyah rahimahullah, dari Abul Aliyah rahimahullah, qala, dia mengatakan salawatullahi ala rasulihi sana'uhu alaihi fi mala'il a'la, salawat Allah atas Rasulnya yaitu pujian sanjungan Allah Ta'ala kepadanya di mala'il a'la, di hadapan para malaikat. Wassalamu bimana at-tahiyah, dan assalam di sini maknanya tahiyah, penghormatan. Awis salamah, atau maknanya assalam itu keselamatan. Minan naqais warradhail, dari kekurangan, warradhail dari keburukan-keburukan. Ya. Semoga selamat ya dari kekurangan dan keburukan-keburukan. Wa min asma'illahi subhanahu assalam, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yaitu assalam. Li salamatihi minan naqaisi wal uyub jalla wa ala, karena selamatnya Allah Ta'ala dari kekurangan dan aib-aib jalla wa ala ya. Itulah selintas tentang pengenalan terhadap Nabi SAW. Adapun detailnya tadi ya, kitab-kitab yang terbaik di antaranya itu Zadul Ma'ad, kemudian Al-Bidayah wa Nihayah, kemudian Mukhtasar Sirah yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan sekarang ada sirah yang bagus juga yang menjadi pemenang ini ya, sayembara penulisan sirah terbaik, itu Ar-Rahiqul Maktum kayak Syekh Mubarak Furi ya, itu yang terbaik, yang paling detail ya tentang dalil-dalilnya. Nah, selesai sudah pembahasan tentang 3 prinsip utama, yaitu mengenal Allah, mengenal agamanya dengan dalil-dalilnya, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semua permasalahan agama itu tidak keluar dari 3 pokok ini. Ya, dan ini merupakan ujian kubur kita. Ya. Maka mantapkanlah pengenalan kita terhadap Allah, terhadap agama ini dengan dalil-dalilnya. Juga kita berusaha untuk mengenal sedetil mungkin tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menjawab ujian kubur tadi. Nah, ya, sebelum tutup paling ada pertanyaan, silakan. Ada? Terus ada? Acan. Nah, adapun pembahasan setelahnya yaitu usuluddin wa qaidatuhu, tentang pokok agama dan kaidahnya, tiangnya. Yang keduanya itu, ini ada 2 pokok yang akan kita bahas. Yang keduanya ini merupakan makna dari la ilaha illallah. Ya, kita sholat isya dulu. Insya Allah setelah isya barangkali ada pertanyaan, silakan.
Naktafi bihadzal qadar astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Maaf tadi Anda ragu apakah tasyahud awal atau tidak. Makanya tadi Anda sujud sahwi. Tadi tasyahud awal tidak? Tasyahud awal? Afwan. Nah, kita lanjutkan pembahasan ini. Ya, mungkin pertanyaan saja. Katanya pembahasan usuluddin wa qaidatuhu ini cukup panjang ya. Ya. Ada pertanyaan? Boleh terkait dengan tema, boleh juga yang tidak terkait. Ya. Ya. Ya, salawat itu kalau salawat kita kepada Nabi SAW maknanya doa, maknanya adalah doa. Supaya Allah Ta'ala bersalawat kepada nabinya ya. Adapun salawat Allah kepada nabinya adalah asanaullahi alaihi fi malail a'la. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Abu Aliyah yang dinukil oleh Imam Bukhari bahwa maknanya adalah sanaullahi alaihi fi malail a'la, yaitu pujian Allah Ta'ala kepada nabinya di malail a'la. Kalau kita mengucapkan sallallahu ala Muhammadin ya. Allahumma sholli ala Muhammadin, artinya kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memuji Nabi SAW di malail a'la ya. Itu makna salawat kita. Jadi salawat kita kepada Rasulullah SAW maknanya doa. Tapi kalau salawat Allah kepada nabinya yaitu pujian Allah Ta'ala kepada nabinya di fi malail a'la. Kalau tadi apa? At-tahiyatu lillah wa sholatu wa thayyibat, itu kan ya? Iya. Karena Allah itu assalam, maka tidak boleh mengatakan assalamu alaih. Tidak boleh mengatakan assalamu alaih, karena Allah adalah assalam, du salam, yang memiliki keselamatan. Maka tidak boleh mengatakan semoga keselamatan atas Allah Ta'ala, nggak boleh. Sebagaimana dalam sebuah hadis ketika para sahabat mengucapkan assalamu Allah, semoga salawat tercurah atas Allah Ta'ala, maka itu dilarang oleh Rasulullah SAW, karena Allah adalah assalam. Ya. Makanya adapun Khadijah ya, ketika dikabarkan bahwa Allah Ta'ala mengucapkan salam atasnya, maka kata dia assalamu alaika ya Rasul, semoga salam atasmu wahai Rasul, dan juga kepada Jibril, tapi tidak mengatakan assalamu ala Allah, tidak. Itu menunjukkan faqihnya Khadijah. Jadi Khadijah lebih menunjukkan luasnya ilmu Khadijah. Sementara para sahabat itu jatuh pada kesalahan, Khadijah tidak. Ini merupakan pelajaran. Harusnya kalau kita berilmu, yang paling pertama kita ajarkan siapa? Keluarga kita. Khadijah lebih berilmu. Ya. Adapun at-tahiyatu lillah, ya, penghormatan untuk Allah. Jadi tidak pakai salam ya, tapi at-tahiyat. Penghormatan hanya milik Allah. Wassalawat wa thayyibat, pengagungan dan kebaikan, wa thayyibat. Assalamu alayka. Nah, semoga keselamatan atasmu ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan tercurah atasmu. Assalamu alaina, dan juga keselamatan semoga tercurah atas kita. Wala ibadillahi sholihin, dan juga tercurah atas hamba-hambanya yang soleh.
Ini di antara pelajarannya, bagaimanapun kita membenci saudara kita muslim, ketahuilah dia adalah orang yang sering mendoakan kita. Di setiap sholatnya dia senantiasa mendoakan kita. Semua orang mendoakan semua orang-orang yang soleh. Ini agar supaya apa? Mengikis dendam kepada saudara kita muslim. Seburuk-buruknya dia tetap saudara kita, dan dia adalah di antara orang yang senantiasa mendoakan kita. Ya, sehari minimal 5 kali dia mendoakan kita ya, di dalam tasyahudnya. Ya, semoga keselamatan atas kami dan juga atas hamba-hambanya yang soleh. Asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, ya semoga salawat ya atas Muhammad, wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya. Kama sholaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan juga kepada keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau yang maha terpuji lagi maha agung. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah berkahilah ya, kepada Muhammad dan juga kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberkati kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan ya, kebaikan yang banyak kepada Ibrahim dan juga kepada keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha agung ya. Ini makna dari tahiyah dan sholawat ya, ketika di tasyahud akhir. Ya, itu ya. Nah, ada lagi ya Pak? Maksudnya Rasul sebelumnya siapa? Rasul-rasul yang lain. Ya tidak. Itu kan Rasulullah SAW. Tapi semuanya agamanya agama tauhid. Ya. Tapi apakah dipastikan syahadatnya seperti itu? Wallahu alam ya. Dan kita nggak perlu juga tahu yang untuk itu, nggak ada gunanya ya. Yang penting bagaimana kita mengetahui itu diantara rukun Islam yang pertama, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mengetahui rukun dari keduanya, rukun syahadat la ilaha illallah dan rukun Muhammad SAW sebagai rasulnya. Kemudian mengetahui syarat-syaratnya, syarat la ilaha illallah apa saja, itu yang penting ya, agar supaya sah syahadat kita. Karena ketika tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka ya tidak berguna syahadat tersebut bagi orang yang mengucapkannya. Nah, nanti kita akan pelajari tentang syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu al-ilmu, al-yaqin. Karena bagaimana seseorang dia mempersaksikan sesuatu sementara dia tidak tahu apa makna la ilaha illallah, bagaimana akan sah syahadatnya? Sesuatu yang dia mempersaksikan, sesuatu yang dia tidak paham apa makna dari la ilaha illallah, kemudian dia tidak meyakini kebenarannya, kemudian dia tidak inqiyad ya, tunduk dengan syarat-syarat dengan kalimat tauhid tersebut. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, artinya dia hanya menyembah semua aktivitas ibadah hanya untuk Allah semata, tidak kepada yang lainnya, bahkan tidak untuk dirinya sendiri ya, seperti riya ya, syirik kecil ya, dia menginginkan dari ibadah tersebut pujian manusia, tak boleh, semuanya hanya diperuntukkan untuk Allah semata, dia yang berhak untuk semua itu. Kemudian ada al-asidku, jujur, benar, tidak seperti orang munafik. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang munafik itu di keraknya api neraka. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak bermanfaat.
tapi justru ditempatkan di keraknya api neraka ketika tidak terpenuhi syarat la ilaha illallah, yaitu as-sidqu, jujur ya, dan mahabbah, mencintainya, yang menafikan kebencian. Nggak boleh ada kebencian sedikit pun terhadap kalimat tersebut. Kemudian al-qabul, menerima kalimat tersebut ya. Abu Thalib tahu itu benar kalimat tersebut, tapi dia tidak mau menerima karena takut celaan kaumnya. Kalau seandainya aku tidak takut celaan kaumku, aku akan mengikutimu, aku akan membahagiakanmu wahai keponakanku. Karena tahu betul keponakannya ingin agar dia mengucapkan kalimat tauhid. Ya amikul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inallah. Ucapkan la ilallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilallah, kalimat yang dengan kalimat tersebut aku akan membelamu di hadapan Allah Ta'ala. Jadi dia karena takut dicela oleh kaumnya. Ya, maka di antara penghalang hidayah apa? Tradisi, mengikuti tradisi. Ya. Dan nanti kita akan bahas ya tentang syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat la ilaha illallah agar supaya bermanfaat la ilaha tersebut untuk kita. Ya. Berapa banyak orang yang zikirnya la ilaha illallah 1000 kali, 2000 kali, tapi dia nggak paham bagaimana itu akan bermanfaat bagi dia. Ya. Sementara waktu untuk mempelajarinya mungkin dia tidak sisihkan waktu untuk mempelajari apa makna la ilaha illallah. Sibuk saja hanya mengucapkan la ilaha illallah. Itu budaya setan itu. Itu budaya setan. Ya. Jadi lebih penting apa? Kita mengetahui apa rukun la ilaha illallah, apa syarat-syaratnya, apa makna la ilaha illallah, itu lebih penting. Dan masing-masing memiliki konsekuensinya. Ya, ada lagi? Ya. Begini Ustaz, mengenai kalimat sholawat, ketika kita sholat Jumat di antara dua khutbah, itu yang keumuman dari masyarakat kita itu mengucapkan sholawat ya Ustaz. Apakah itu pertama ada dalilnya? Kalau seandainya tidak ada, apa yang harus dibaca? Itu ada dalilnya. Iya. Ya, disunahkan untuk bersalawat di antara dua khutbah ya, di antara dua khutbah. Ya banyak ya, dan juga salawat itu dianjurkan ya di hari Jumat itu diperbanyak salawat. Adapun doa lain ya itu dianjurkan di sana itu salawat ya. Tidak sendiri-sendiri. Ya. Berkaitan dengan kitab tadi yang maksud tentang Sirah Nabawiyah, Iya. yang dari Syekh Mubarak Puri. Betul. Sudah ada terjemahan. Sudah. Nikmat, jadi kita nikmat. Sudah ada terjemahannya ada. Masih bahasa Arab? Enggak ada terjemahannya. Cukup tebal ya, sekitar berapa ratus halaman lah. Ada ya? Ada. Bagus itu, bagus Pak, bagus sekali. Dan itu bagus sekali untuk kita bacakan di rumah kepada anak-anak ya, kenalkan tentang nabinya ya. Dan itu menyenangkan ya, membaca itu menyenangkan. Karena sirah itu cenderung ya gak usah banyak mikir kan. Mendengarkan ngedongeng gitu ya, itu semua orang suka. Anak-anak suka itu. Itu bagus kita bacakan di rumah di anak-anak agar supaya dia lebih mengenal nabinya, apalagi nanti tentang sahabat tabi'in ya, agar supaya mereka lebih mengenal orang-orang soleh sehingga dijadikan mereka itu sebagai teladan. Ya karena anak-anak itu dia butuh panutan. Siapa yang harus jadi panutan dia? Ketika kita tidak kenalkan Rasul, para sahabat, para tabi'in, dia akan mencari idola yang lain. Yang itu belum tentu bagus, tapi kita berikan gambaran kepada mereka, inilah idola yang sesungguhnya. Jadi namanya superhero itu, pahlawan itu lain memakai cancut di luar, bisa ngapung. Pakai cancutnya salah tuh, pakai cancut mau dijerot tuh. Itu bukan sama sekali bukan idola yang seperti itu.
Tapi idola itu betul-betul yang dia itu punya jasa yang besar kepada agama ini. Dia punya nama besar, dia berjuang untuk agamanya. Wah, ini keren ini. Ini betul-betul pahlawan seperti ini. Ya, bagus sekali itu di rumah dibacakan Sirah Nabawiyah. Kemudian tentang sahabat, tentang tabi'in, itu ada cerita-ceritanya. Terus ada Syama'il Muhammadiyah, ada, dan sudah ada terjemahannya. Syama'il Muhammadiyah itu berbicara tentang fisik Rasulullah SAW. Jadi tergambar bagi kita. Di agama kita haram kan untuk menggambar. Tapi ketika didefinisikan dengan tulisan, itu lebih indah. Lebih indah. Bagaimana ya di sana digambarkan tentang indahnya fisik Rasulullah SAW, membuat kita semakin kangen ya, semakin seperti itu. Bagus itu dia. Dan biasanya yang ya pengalaman anak itu anak-anak suka ya, suka seperti itu. Apalagi kita dengan ekspresi yang bagus ya, itu suka anak-anak. Ya. Jadi kita di rumah ada majelis ya, ada majelis untuk anak-anak. Minimal 1 hari sajalah. Ada waktu untuk berkumpul, untuk kita menyampaikan sesuatu. Itu bagus sekali. Dan sudah ada terjemahannya. Nikmat apalagi? Ya, nikmat sekali. Orang kudu nerjemahkeun mah hese. Kudu buka komus. Sudah ada yang menerjemahkan itu, nikmat sekali. Ya, ada lagi? Ya, ya Pak. Ada para ulama, ada yang menyebutkan itu kekhususan dari Rasulullah SAW, ahlul baitnya Rasulullah SAW. Karena memang dari Rasulullah SAW itu tidak ada keturunan dari anak laki-laki. Karena anak laki-lakinya itu meninggal ketika masih kecil. Yang memiliki keturunan itu yang itu dari Fatimah ya, Fatimah. Itu diantara kekhususan ya, meskipun dari perempuan, tapi itu dianggap nasab. Memang ada ya. Dan diakui oleh dunia ya, ada ulama-ulama yang mereka itu masih ada nasab dari Rasulullah SAW. Tapi itu jangan sampai kemudian menganggap kalau mereka itu pasti soleh ya. Jadi tidak bermanfaat nasab itu kalau mereka itu tidak soleh ya. Dan keturunan para nabi pun gak semuanya seperti keturunan Nabi Nuh ya, dia kan kafir ya. Gak mesti namanya keturunan itu dia soleh kemudian punya derajat yang tinggi. Tapi kalau dia itu memang punya nasab dari Rasulullah SAW, kemudian dia adalah orang yang mengikuti sunnah, maka wajib bagi kita untuk menghormatinya. Dia ada 2 keutamaan. Keutamaan dia sebagai duriyah Rasul, keutamaan dia sebagai orang yang soleh ya. Tapi kalau dia hanya nasab saja tapi kemudian dia tidak soleh, tapi tetap jaga lisan kita, jaga lisan kita kalau terkait dengan dzurriyyat Rasulullah SAW. Yang tentunya ya dengan nasab yang sahih ya, yang benar dari Rasulullah SAW. Ya, ala kulli hal ya, kita tidak pertengahan ya, tidak ekstrim terlalu gulu kepada mereka, dan juga tidak jafa artinya meremehkan mereka, tidak, kita pertengahan. Mungkin ya terkait dengan fenomena sekarang ya Pak RW. Ya meskipun ya kita tidak tahu kebenaran mereka ya, tapi tetap jaga lisan kita.
Ya, wallahu alam. Ada lagi? Ya. Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu nggak ada pertanyaan? Yang gerak wis nah ibu mohon. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.